Halo, di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara melakukan flashing stok ROM ke Samsung Galaxy S21 Ultra Anda. Oke, jadi jika Anda ingin melakukan flashing stok ROM, caranya cukup sederhana. Ini bisa sangat membantu jika ada sesuatu yang tidak berfungsi pada sistem Anda, atau jika sebelumnya Anda telah menginstal custom ROM atau custom recovery, dan hanya ingin kembali ke kondisi resmi. Ya, jadi sebelum kita mulai, penting untuk memeriksa beberapa hal di pengaturan. Mari kita masuk ke pengaturan, lalu masuk ke bagian tentang ponsel. Dan sekarang kita seharusnya bisa melihat nama modelnya di sana. Ini sangat penting. Saya pakai tulisannya, modelnya adalah G. 998B untuk kasus saya. Untuk kasus Anda mungkin berbeda. Saya rasa seharusnya sama, tapi jika berbeda, maka Anda harus mencari model Anda di browser. Sekarang kita lanjut ke langkah berikutnya. Sekarang mari kita masuk ke informasi perangkat lunak. Jadi yang perlu kita cek sekarang adalah versi baseband, versi kernel, atau nomor build. Ada nomor ini. Dan di awalnya terdapat nama model Anda. Dalam kasus saya G998B, lalu 2X, S, dan sebuah huruf. Huruf ini sangat penting. Ini adalah nomor revisi, dan bisa berkisar dari 1 sampai 9 atau dari A sampai Z. Saya belum pernah melihat Z, tapi biasanya dari A sampai misalnya G. Jadi saya punya versi D, yang artinya itu saya rasa revisi ke-13. Sebenarnya tidak terlalu penting yang mana ini D. Jadi saya tidak bisa menginstal revisi yang lebih lama seperti C, B, A, atau angka berapapun. Karena urutannya memang dari 1 sampai 9. Lalu A adalah revisi ke-10, B revisi ke-11, dan seterusnya. Jadi saya bisa menginstal D atau yang lebih baru. Kalau Anda punya 7, Anda bisa menginstal 789 ABCDEFG, terserah. Oke, jadi sekarang setelah kita tahu itu, hal terakhir adalah kita tidak perlu melakukannya. Sebenarnya tidak wajib, tapi kita bisa memeriksa versi perangkat lunak penyedia layanan yang disebut kode CSC. Nanti kita akan lihat itu. Jadi mari kita buka browser kita sekarang, supaya kita bisa langsung mencari perangkat lunak kita. Yang perlu Anda ketik pada dasarnya adalah SM. Apakah Anda 998B atau yang lainnya? Apapun model yang Anda punya, saya punya yang ini, dan seharusnya diikuti dengan firmware. Oke, saya akan ke situs web ini, karena ini adalah situs yang sudah saya gunakan, dan saya tahu ini berfungsi dengan baik. Anda bisa menggunakan situs web lain juga. Anda bisa lihat saya sudah menemukan modelnya, dan saya harus mengetikkan kode CSC. Dan sekarang, kode CSC dibuat untuk negara yang berbeda-beda, tapi satu negara bisa punya beberapa versi karena mereka diberi merek oleh para pengangkut barang. Anda bisa dengan mudah mengeceknya di situs web resmi untuk melihat misalnya arti sebenarnya dari kode XCOCSC yang spesifik. Dan kemungkinan besar informasi tersebut akan secara jelas memberitahu Anda hal itu dengan detail yang lebih lengkap. Ya, ini untuk Polandia. Dan itu sama sekali tidak bermerek operator manapun yang spesifik, tetapi ketika saya mencoba mengetikkan PLS misalnya, maka akan segera muncul sebuah pemberitahuan yang jelas bahwa PLS itu bermerek salah satu operator seluler. Meskipun pada kenyataannya saya sendiri tidak melihatnya secara langsung. Ya, ini dia. Oke. Ya, untuk kode CSC informasinya ada di forum Android ini. Dan mereka memberitahu saya bahwa PLS itu untuk operator plus. Kita memang punya operator itu, jadi ya. Bahkan ada di wallpapernya. Jadi ya, ini memang yang sedang digunakan sekarang. Jadi Anda bisa memilih yang mana saja, tapi jika ingin yang sama seperti yang sedang dipakai, Anda tinggal klik saja. Misalnya, untuk Uni Eropa mungkin ada opsi yang disebut AUX.
Oke, tidak ada, memang tidak ada. Tergantung, tahu kan? Tidak selalu semua versi itu tersedia. Mungkin kita coba saja install yang XCO untuk Polandia, terserah saja. Sekarang, bitnya, revisinya. Dan Anda bisa lihat ada beberapa halaman berbeda. Ada C, lalu D, lalu E. Ada banyak E. Ada F, G, atau H. Jadi kalau Anda mau, dalam kasus saya karena saya punya D, saya bisa install D. Salah satu dari E ini F, G, atau H. Tapi jika saya menginstal H, saya tidak akan pernah bisa kembali ke D lagi. Saya akan menginstal D karena alasan saya sendiri. Anda bisa memilih apa saja yang Anda suka sejujurnya selama memang memungkinkan untuk Anda install. Karena itu tidak lebih lama dari versi Anda saat ini dan juga jika Anda punya E yang lebih baru. Misalnya jika Anda punya E dari 1 April 2025, secara teknis Anda seharusnya bisa mendapatkan E dari November 2024. Jadi itu bisa diterima, tapi kamu tidak bisa dapat nilai D jika kamu punya nilai E, kan? Saya akan memilih nilai D karena saya tidak ingin memperbarui sekarang. Aku akan melakukan sesuatu nanti dengan huruf D spesifik itu. Jadi saya akan mengunduhnya dari tautan ini, dan mari kita mulai. Sekarang, situs web kami hardreset.info. Apakah sedang mengunduh? Belum mulai diunduh. Oke, mari kita unduh itu. Sekarang di situs web kami, mari kita unduh. Dan kita akan membutuhkan dua hal. Pertama, driver Samsung. Mari kita cari. Anda bisa lihat saya sudah memasang driver Samsung di sini. Yang ini, yang standar. Klik unduh. Klik unduh di sini. Apakah sedang mengunduh? Belum. Mari kita klik itu lagi. Oke. Unduh, kemudian ketik add-in, mencari, dan dapatkan versi 3.14.4 versi terbaru. Klik unduh. Oke, ini memverifikasi bahwa saya manusia. Kurasa memang begitu. Apakah sedang mengunduh? Belum? Jadi mari kita kembali. Sekarang sedang diunduh. Oke, dan saya akan mulai mengunduh file-filenya. Sebenarnya saya akan menghapus semua file sebelumnya agar kita bisa memulai dari awal. Lalu mari kita ekstrak driver USB ini, klik kanan pada file tersebut, lalu pilih ekstrak semua, kemudian ekstrak file-file tersebut. Tambahkan juga, kemudian klik kanan ekstrak semua file, setelah itu ekstrak sekarang. Dan yang belum diunduh, yaitu firmware, akan kita bahas nanti. Dan sekarang mari kita bahas driver USB Samsung terlebih dahulu. Buka file tersebut. Saya tidak akan melakukannya karena saya sudah memasang file tersebut hari ini. Saya sudah memasangnya hari ini. Namun jika Anda pernah menginstalnya di masa lalu atau belum pernah menginstalnya, Anda sebaiknya menginstalnya. Kemudian setelah selesai, ingat untuk merestart komputer Anda karena jika tidak, proses tersebut tidak akan berjalan. Nah, setelah Anda menginstalnya dan komputer Anda dihidupkan ulang, Anda seharusnya dapat membuka add-in. Tentu saja, dan kita akan segera mengaktifkan mode unduh di ponsel kita. Saya akan menunggu sampai ukuran file yang diunduh cukup besar, yaitu file firmware. Anda bisa lihat ukurannya hampir 9 GB, jadi akan memakan waktu cukup lama. Saya akan menghubungi Anda kembali. Oke, tentu saja setelah file diunduh, yang seharusnya akan segera terjadi ya. Klik kanan padanya, klik ekstrak semua, lalu ekstrak. Ini akan memakan waktu lama karena filenya besar. Anda bisa lihat ukurannya bertambah dari 9 GB menjadi lebih dari 10 GB. Jadi saya akan kembali kepada Anda dalam 2 menit. Sekarang filenya sudah diekstrak, jadi mari kita buka add-in-nya. Saya sudah membukanya. Dan klik pada BL, lalu masuk ke folder yang berisi firmware Anda. Klik pada B, file yang diawali dengan BL. Lalu AP, dan klik pada file yang diawali dengan AP. Ini adalah file yang sangat besar, hampir 10 GB, jadi mungkin butuh beberapa menit untuk dimuat. Tergantung pada komputer Anda. Saya juga akan segera kembali kepada Anda.
Sekarang mari kita tambahkan file CP tentu saja. Dan yang terakhir adalah CSC. Dan sekarang untuk CSC, Anda punya dua pilihan yang berbeda. Anda bisa memilih Home CSC yang tidak akan menghapus data di ponsel Anda, tetapi ini hanya berfungsi jika ponsel Anda saat ini sedang terhubung. Berfungsi dengan baik dan Anda sudah mendapatkannya dan sebaiknya memang seperti yang terbaik. Sebaiknya Anda memilih kode CSC yang benar. Sekarang saya akan memilih CSC standar saja. Saya memang ingin menghapus data tersebut. Oke, dan setelah selesai, mari kita masukkan ponsel kita ke mode download. Jadi kita perlu menyiapkan kabel, tapi jangan dicolokkan dulu, cari dulu. Ya, oke. Dan sekarang colokkan ke komputer, jangan dulu ke telepon. Tekan dan tahan tombol volume naik dan volume turun di ponsel Anda. Dan sambil melakukan itu, colokkan kabelnya. Oke, kurasa aku gagal karena aku tidak mematikan ponselku. Ya, tekan dan tahan tombol daya dan volume turun, lalu ketuk matikan daya 2 kali, dan sekarang ponsel akan mati. Ya, mari kita tekan dan tahan tombol volume naik dan volume turun, dan sambil melakukan itu, colokkan ke kabel. Sekarang tekan sebentar tombol volume naik, dan perangkat akan masuk ke mode unduhan. Saya harap begitu. Ya, itu ada di sana. Saya harap koneksinya tidak terputus karena port di ponsel saya rusak. Jika memang demikian, maka saya hanya perlu menyambungkannya kembali. Mari kita klik mulai. Itu gagal. Mengapa itu gagal? Karena portnya rusak, saya akan coba memegangnya saja. Prosesnya akan cukup panjang. Saya harap saya gagal mempertahankannya. Seperti yang Anda lihat, alat ini mulai berfungsi dan seharusnya melakukan semua hal yang diperlukan, tetapi gagal karena kemungkinan besar disebabkan oleh kabelnya seperti yang sudah saya sebutkan. Pelabuhan yang rusak. Aku tidak tahu. Ya, kami coba beberapa kali dan lihat hasilnya. Oke, sekarang berhasil. Saya baru saja mencoba kabel yang berbeda. Saya harap tidak gagal selama proses berlangsung, dan saya akan kembali memberi kabar setelah selesai. Dan seperti yang Anda lihat, prosesnya berhasil. Sekarang sedang restart. Ini akan memakan waktu cukup lama, jadi saya akan kembali lagi nanti, atau mungkin tidak. Saya akan akhiri videonya sekarang karena sudah selesai dan ponselnya akan restart. Tentu saja Miyakomiya, Anda bisa mengaturnya dan semuanya akan selesai. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan